Selamat datang di podcast Just Us. Kembali lagi dengan saya Akbar. Dan gue Elia. Nah, kayaknya kita mulai sharing-sharing aja nggak sih, Kak? Langsung aja berarti ya. Langsung aja, Kak. Kayaknya semuanya juga udah tahu kita gitu ya. Iya, benar-benar. Jadi kita nggak usah ada bridging-bridgingan lagi lah ya. Kak, ini kan saya agak penasaran ya, Kak. Mungkin sebelumnya udah ke pribadi gitu kali ya jatuhnya. Itu Kakak waktu pertama kali masuk sekolah tuh kayak ingat nggak sih rasanya kayak gimana gitu, Kak, rasanya? Kalau sekolah ya, kita tarik balik lagi. Dulu sekolah tuh aku di SMA Tamhar ya. Mungkin orang teman-teman juga kurang tahu karena Di kan mana jauh. tuh, Kak? Bekasi, jauh Bekasi banget ya? kalau dari sini ya. Dari kampus nih, Jakarta Barat jauh banget ke Bekasi. Tadi gimana pertanyaannya? Pertama kali sekolah seru atau gimana gitu? Apa gimana tadi pertanyaannya? Iya, Kak. Jadi di sekolah tuh ada nggak sih kayak rasanya tuh yang pengalaman seru gitu, Kak? Atau misalnya di luar sekolah tuh Kakak gimana sih, Kak? Ada kayak nakal-nakal gitu nggak sih, Kak? Kayak Oh, bocorin dong. waduh, kalau zaman sekolah mah namanya anak muda ya, zaman sekarang gitu kan pasti. Dulu aku sih bisa dibilang nakal ya, tapi itu menurut aku kayak seru gitu loh. Kayak nakalnya tuh nakal banget, kayak selalu dapat SP gitu loh, Kak. Waduh, Dari sekolah saking nakalnya kayak aku bukannya pick me ya, guys. Cuma ini tuh beneran kayak senakal itu dulu. Contohnya tuh kayak eh, apa cabut sekolah, jarang sekolah sih, bukan cabut sekolah aja tapi lebih ke jarang sekolah gitu. Terus suka apa ngelanggar peraturan. Kayak contoh sepatu kan harus warna hitam, aku tuh warna-warni, guys. Terus rok tuh dispan-spanin biar kayak anak gaul gitu. gitu kayak. Iya, kayak apa ya? Bandel jatuhnya ya, bandel banget. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang kayaknya rata-rata yang banyak kayak gitu nggak sih, Kak? Iya, anak zaman sekarang makin deh dulu. Apalagi maksudnya dulu zaman aku aja udah kayak gitu apalagi zaman sekarang, Kak. Iya, Kak. Apalagi sekarang yang udah apapun tuh pokoknya harusnya dari sosial media gitu kan. Iya, FOMO bener. atau apa gitu lah kayak. Iya, bener. Apalagi baik artis-artis ya, anak-anak sekarang banyak yang jadi artis tiba-tiba kayak lu masih SMA nih atau SMP tapi udah jadi selebgram yang akhirnya dia jadi putus sekolah, jadi nggak ngelanjutin sekolah kan itu banyak ya kayak gitu. Sayang juga sih, Kak ya. Iya. Tapi ya mau gimana kayaknya. Jadi saya juga mau itu sih, Kak, mau nanya, Kak. Keren juga sih kalau saya pikir ya. Kakak udah berapa kali bolos, bukan bolos lagi ya, katanya nggak masuk ya. Jarang masuk tapi Tapi alhamdulillahnya lulus ya ya. Wah, alhamdulillah banget ya. alhamdulillah jadi nggak perlu ngulang lagi Mm-mm. gitu. Kakak kira-kira ada nggak ya inspirasi gitu setelah eh, sekolah gitu kan, Iya. SMA tuh maunya kerja atau mungkin misalnya mau buat usaha gitu. Hmm. Gimana, Kak? Aku sih setelah lulus SMA ya, gue ya, setelah lulus SMA tuh gue mutusin untuk kuliah, langsung kuliah. Dulu gue kuliah di Jayabaya, Universitas Jayabaya, ambil S1 Hubungan Internasional. Tapi sembari gue kuliah, gue juga bikin usaha nih, Kak. Gue Waduh, punya usaha. usaha apa tuh, Kak? Aku di Usaha bidang F&B sih, karena F&B aku ya? iya, karena emang kebetulan suka makan ya. Suka makan, hobi. Jadi aku punya angkringan, aku punya coffee shop, terus aku punya florist dulu, tapi belum sempat jalan berapa lama sih kalau florist ya. Langsung kayak nggak kepegang gitu. Keren Gitu juga, sih. Kak. Ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Nggak maksud sombong, cuma alhamdulillah aja. Kita kan nyoba aja gitu kan, namanya orang, apa nih sekiranya cocok untuk kita jalanin, apa yang bisa bikin kita maju ke depan gitu. Kalau boleh tahu terinspirasi dari mana tuh, Kak, buat angkringan, buat usaha ya F&B ya tadi ya, Ya, coffee shop coffee ya. shop sama tadi bisa dibilang tuh ya florist gitu kan tuh jarang banget ya guys ya. Iya. Kalau dari gue ya, gue tuh tipe orang yang dikit-dikit tuh ngopi. Kayak, kita ngopi yuk Hmm, ke A relate banget. nih. Kayak contoh di TikTok nih, di sosial media kayak tempat B nih lagi orang rame banget nih berbondong-bondong datang. Jadi kayak gue tuh harus kayak, gue juga harus datang nih, gue juga mau foto di sana, gue mau update Instastory di sana. Jadi kayak FOMO ya memang ya. Cuma emang suka aja ke tempat-tempat yang bagus tapi ngopi. Itu sih inspirasi. Jadi gue langsung kayak apa gue bikin aja ya coffee shop gitu awalnya. Gitu Nah, sih. bagus banget sih Kak. Jadi dari inspirasi itu Kakak sekarang udah menjelang ke impiannya sendiri ya Kak, bisa dibilang ya Kak. Iya. Kalau boleh tahu, kan usaha itu kan nggak main-main ya. Hmm. Ada nggak sih Kak tantangannya? Misalnya kayak dari segi sustain-nya gitu Kak. Gimana Oh. sih Kak? Kalau gue ya, dulu gue tuh
buka coffee shop tuh nggak setelah pas COVID Pas COVID ya? 2020. Wah, udah lama Kak ya? Iya, ya sekarang udah tahun ini sih dihitung 5 tahun ya. Cuma itu di situ kendalanya banget sih Kak, karena dulu kan lockdown, terus habis itu new normal. Jadi tuh kita menyesuaikan sama peraturan pemerintah. Jadi Hmm. tuh kayak coffee shop tuh harus tutup jam 7 paling malam. Jadi kayak wah itu tuh turun banget sih baru buka nih langsung kayak wah turun banget itu yang bikin kayak duh gimana nih caranya gue bertahan tapi jangan sampai gue ini bangkrut gitu. Kan baru buka kan masa yang langsung bangkrut gitu. Jadi gue punya ide nih dulu ya tuh gue kayak nawarin ke temen-temen gue tuh kayak beli dong kopi gue nih gue anterin deh gratis free delivery tapi lo beli ya itu salah satu cara gue bertahan. Terus gue ngasih diskon dari jam pagi sampai siang nih diskon berapa persen. Gitu sih Kak. Ya, tuh Seru guys. banget sebenarnya ya. Maksudnya bisa gitu aku bertahan sampai sekarang gitu. Walaupun banyak ya, udah gitu banyak banget kan eh apa sih pesaing-pesaing Oh, coffee kompetitor ya? shop. Iya. Terus gimana tuh Kak? Wah, Solusinya pernah nggak? Ada nggak kayak gitu? ya kayak kita ya udah kita makin apa ya inovasi Mungkin ya. aja. Kalau kakak sendiri gimana suka ngopi nggak gitu kayak aku gitu kan aku Wah, kan orangnya kan FOMO banget nih ya harus ke pasti. sini ke situ kopi ini kopi itu kalau kakak gimana? Kalau saya sejujurnya sih, kalau soal kopi saya lebih ke rasanya aja ya. Nggak Oh harus banget, wah kafenya ini ya mungkin tergantung orang sih ya. iya Kalau saya sih benar. lebih ke rasanya gimana, teksturnya gimana gitu kan. Apalagi kalau misalnya sekarang-sekarang saya kan bangun pagi gitu, yang Iya. saya pikirin kopi gitu, harus Harus kopi, banget ya minum kopi harus kalau Kak. nggak kepala pusing tuh. Iya, banget Kak. Justru aku tuh Kak, aku tuh malah kalau minum kopi tuh malah asam lambung, Waduh, malah kepala pusing. waduh. Tapi kadang tuh kayak ah pengen deh ngopi tapi kalau udah ngopi asam lambung. Kayak aneh ya penyakit anak-anak zaman sekarang gitu. Apa karena kenapa ya? Kurang ngerti juga gitu kan. Tapi bisa dibilang juga keren, tapi ada double edge gitu ya. Kayak kakak suka kopi gitu kan, tapi Makanya juga fisiknya tuh nggak mendukung gitu nggak kan ya support kayak. untuk ngopi, tapi suka. Mungkin lebih Ujung-ujungnya kakak buat usaha juga kopi gitu iya kan, kopi shop wah. makanya. Dan gue buka itu pun sorry jadi bingung bahasa jadi gue saya gitu Nggak ya. apa-apa kali ya. Mungkin karena kita perbedaan ini kali ya, jadi bahasa gue terlalu gimana gitu Kak. Jadi kayak sorry ya Ya, gitu. it's okay Nggak kayak apa-apa gimana. kan. Jadi kayak menurut gue tuh kalau gue ke tempat kopi gue nih pasti mesennya matcha, red velvet. Malah nggak bisa minum kopi, sedangkan gue punya kopi sendiri, apa punya coffee shop sendiri, tapi nggak bisa minum kopi gitu. Matcha latte gitu ya. Iya, aneh banget gitu. Aneh sih sebenarnya. Kalau kakak gimana? Paling suka kopi atau non kopi atau Wah, kalau saya lebih ke espresso Kak. oh ih, Kalau espresso pahit atau banget enggak dong. long black ya yang penting nggak manis-manis banget sih Kak. Kalau aku suka yang manis. Karena jatuhnya kan kalau misalnya manis tuh ya kurang bagus ya. Iya, kurang bagus. Tapi kalau misalnya dipikir-pikiran, kalau misalnya kopi kan sebenarnya sehat ya kan ya. Kan buah nggak sih Kak jatuhnya? Iya sih kalau belum diolah ya, itu kan Iya, emang iya. buah. Gitu sih Kak. Jadi kalau saya pikir ya Kak ya, kan tantangan tadi udah ya. Inspirasi tadi udah juga ya. Terus Kakak gimana sih Kak? Kayak ada nggak sih sugestinya gitu biar kita tuh bisa juga terinspirasi untuk membuat usaha gitu Kak? Gimana Kak kira-kira? Apa sih Eh, Kak motivasinya gitu kira-kira yang bisa kita dapat dari Kakak sendiri? Kalau dari aku sih, aku tuh karena dari awal yang aku bilang tadi loh Kak, aku tuh kayak FOMO gitu. Hmm, Awalnya, terus kayak aku, awal banget nih aku cerita awal bikin usaha ya. boleh banget Kak. Awal bikin usaha tuh kayak, aku bilang nih ke orang tua kayak, Ma, aku pengen bikin coffee shop, kayak bosen gitu loh nongkrong keluar-keluar terus. Rencana awalnya sih biar aku tuh enggak Nggak kemana-mana hasil kemana-mana coffee shopnya nih. gitu ya. Iya bener Kak, ternyata tetap aja tuh aku tetap ke Jakarta, bahkan aku sampai jauh-jauh loh ke Bogor, Bandung. Cuma buat ngopi aja. Nah itu jadi kayak apa coba dulu kali ya, nggak ada salahnya, jangan takut gagal. Ya kalau gagal kita coba lagi. Gitu aja sih kalau aku. Yang penting dapat dukungan aja dari orang tua selagi orang tua support ya kita harus ngejalanin sesuai apa yang dia mau gitu. Jangan sampai ngecewain gitu aja. Menarik sih Kak. Tadi kan Kakak bilang ya, orang tua Kakak kan sangat mendukung banget ya. Hmm,
Tapi ada nggak sih saat-saatnya kalau misalnya mereka tuh meragukan gitu kayak, aduh apakah gue salah gitu ya ngasih dia kesempatan untuk buat usaha? Ada nggak sih Kak kira-kira? Mohon maafnya gitu gimana Oh ya? iya ya, pasti orang tua tuh ada ya rasa ragu, tapi gimana ya Kak, pasti kan mereka tuh disimpan gak sih? Mesti kayak paling nasihati atau nanya gimana perkembangan toko gitu, paling gitu aja sih. Cuma kalau apa ya, kayak naruh harapan penuh tuh enggak, mereka tuh cuma bilang, "Jangan takut gagal, kalau gagal coba lagi, kalau memang gagal banget ya udah jadiin buat pengalaman, pelajaran," gitu aja sih. Nah sekarang kan Kakak tuh udah ada 3 ya usahanya ya. Ah, Kedepannya 2 sih Kak, 2 ya? 2. Kan aku bilang tadi yang florist tuh Oh enggak iya. ini, Mhm nggak jalan mhm. lagi, nggak kepegang Mhm mhm. soalnya. Nah itu kedepannya ada nggak bocoran untuk tambahan lagi Kak tuh? Ya kita berdoa aja ya semoga ada investor atau Kakak mau jadi investor usaha saya nih? Boleh Boleh banget Kak, juga kalau tuh. misalnya ada duit sih saya nggak apa-apa sih Kak. Boleh tuh kalau ada investor mah saya bikin 2 cabang, 3 cabang, 4 cabang, Kepikir gitu. nggak sih Kak, tapi kayak misalnya buat klinik gitu Kak, klinik yang untuk beauty gitu ya. Aku Apalagi sih kan juga itu kan menguntungkan Kakak sendiri kan, nanti bolak-balik langsung perawatan gitu kan, kayak iya gimana sih, Kak? aku juga suka perawatan gitu kan. Cuma aku tuh kurang yakin ya, takutnya kayak cocok di aku tuh belum tentu cocok di Di orang orang lain ya? lain. Jadi takutnya kayak aku bilang bagus banget nih produk aku, contoh ya, aku punya produk apa gitu, terus orang lain kayak, "Ih di muka gue berantakan nih, jadi jerawatan, jadi apa," kayak, "Ah bohong nih, penipuan," segala macem. Wah lebih pressure banget sih Mhm kalau itu, mhm. kurang berani. Cuma kalau kopi kan selera orang beda ya, cuman kalau Mhm. skincare kan kita pakai di Oh iya, wajah, beda semua nanti wajah, orang kan nggak mhm sama. mhm. Kakak gimana? Kakak punya usaha atau menawarkan nih? Sejujurnya saya dulu kepikiran punya usaha, tapi Oh. itu lebih sesimpelnya mungkin palingan dropshipping ya. Oh, Karena dropshipping. kan ya meskipun emang ke depannya itu bakal ya alhamdulillah misalnya kalau bakal besar, tapi kan Mhm. di awal-awalnya kan aku dipikir-pikirin ya, aduh kayaknya bakal ribet kayaknya nih atau gimana kali ya. Mungkin dari situ pemikiran gua tuh lebih nge-mental block kali ya. Iya Jadi iya, gue kayak udahlah ntar aja gitu. nanti aja. Lama-lama malah ditunda terus gitu kan nggak dilakuin gitu maksudnya. Mmm, Jadi sebenarnya ada mentalitasnya, niatnya juga ada awalnya ya. iya awalnya. Apalagi orang tua saya sih sebenarnya. Kenapa tuh? Orang tua saya sih lebih ingin membuat konsultan sih. Nah, Mmm, tapi eh, konsultannya ini tuh lebih ke ekspor impor jatuhnya. wah bagus sih itu. Tapi belum orang tua saya sebenarnya nggak pinter, nggak pandai, cara mengelola itu nggak pandai mereka. Kenapa Tapi nggak anak, hire orang aja, Kak? nah sebenarnya ada, Mmm, sebenarnya ada dari GIZ. Panjang ceritanya itu temen dari saya, iya, tapi beliau sibuk sibuk? dan kebetulan orang tua saya itu lebih fokusnya ke anaknya. Mhm. Anak kan kakak saya kan lebih ke manajemen ya. Jadi awalnya tuh maunya kakak saya gitu. Tapi Oh, iya, tapi tapi kebetulan beliau itu lagi sibuk ngurus anaknya. oh, Sebenarnya istrinya yang lagi ngandungin. Jadi mmm, akhirnya ya udahlah, apa yang boleh buat mendingan eh, ditunda dulu gitu sih Kak. Jadi kayak saya tuh kayak agak bimbang gitu agak maksudnya. bimbang, bingung, pusing Mhm, jadi satu ya? gitu sih Kak. Mmm. Menurut Kakak gimana Kak? Kayak saya harus gimana Kak maksudnya kalau kayak gitu? Kalau menurut aku, apa ya, jalanin aja dulu lah yang Kakak mau gitu. Jalanin dulu gitu ya Kak ya? Iya, kayak ya udah jalanin dulu lah, kita mulai dulu, kita coba. Karena kita kalau nggak nyoba tuh nggak akan pernah tahu juga nggak sih, Kak? Betul banget sih Iya Kak. kan? Take the risk gitu ya. Siapa tahu Iya. juga kita bisa nge-reach gitu ya. Iya, kalau bahasa anak zaman sekarang tuh cacing-cacing naga-naga gitu. Naga ya. Cacing ke bawah, naga naik, ya udahlah pilih yang mana gitu. Kalau misalnya turun, turun, maksudnya naik Iya, gitu ya. benar. Kalau turun-turun, naik-naik, ya udahlah gitu. Gitu aja sih, kita mah bawa simpel aja, Kak. Cuman kan bisnis ya namanya bisnis kan nggak segampang itu kan. Iya, gitu mah kalau misalnya hasilnya ya itu mah di akhir ya. Iya, Kalau benar. misalnya susah-susahnya pasti ada gitu kan. Pasti, nggak mungkin usaha tuh nggak selalu di atas, pasti ada aja turunnya, Naik turun ya. sedengnya, ya naik turun lah. Gitu sih Kak. Makasih banyak Kakak ya. Iya. Pengalamannya juga lumayan menarik sih kan ya. Apalagi waktu pas di SMA tuh Kak. Waduh, jangan bahas-bahas zaman sekolah deh, aduh. Terima kasih banyak Kakak. Iya, makasih juga ya Kak Akbar.